Kita di sini tidak membahas agama, tidak membahas suku, tidak membahas ekonomi, tidak membahas politik, tapi kita membicarakan eyang kita sendiri. Masa iya? Wong sudah jelas bahwa Linggayoni itu manifestasinya Bopo Angkoso Biung Bumi, simbol pengayom kehidupan di jagat agung atau alam semesta ini. Dan Nyai Among Kiai Among adalah pengayom di kehidupan di jagat alit, yaitu diri manusia itu sendiri. Lah memang di zaman megalitikum adalah yang sebenarnya zaman di mana semua masyarakat zaman dulu itu manut-manut dengan para pendahulu, yaitu zaman yang diceritakan, kalau diceritakan sekarang ya, itu menjadi zaman yang sangat megah, zaman yang mewah, yaitu sebenarnya Nusantara. Tapi kok lagi-lagi saat ini dipelintir ceritanya sedemikian rupa. Demi apa? Ya biar bodoh generasi saat ini tidak tahu kehebatan leluhurnya sendiri, akhirnya membanggakan yang KW-KW itu. Seolah-olah megalitikum diceritakan, disebarluaskan sebagai zaman yang bodoh dan primitif. Lah kalau bilang seperti itu bodoh dan primitif, siapa? Saya ingin tahu, adakah arsitek yang di zaman now bisa bangun Borobudur? Minimal itulah cara mikirnya. Kalau leluhur kita bodoh, berarti kita apa? Jadi sudah keliru beritanya, sudah kadung, dibelokkan sedemikian rupa agar apa? Kita tidak punya kepercayaan diri sebagai penduduk asli Nusantara. Ya siapa lagi yang melintir kalau bukan tamu itu? Jelas-jelas Linggayoni itu adalah tempat pemujaan para leluhur kita dulu kepada dewa. Ya artinya pemujaan itu menghormati lah, berterima kasih, alias setuhu wahyu, di mana semua pantangan dihindari, semua larangan dijauhi betul-betul, dan setiap dawa dijalani atau dihukumi dengan benar-benar. Ya makmur kala itu tidak ada perdebatan lebih. Hindu Buddha sangat rukun kalau berdampingan. Nah sekarang ini kita bisa apa? Literasi sudah ngawur. Dari semua kengawuran yang kadung ngawur, akhirnya kita mengkerdilkan bangsa sendiri. Situs penting, situs bersejarah, situs berharga yang sepantasnya dihormati, diindahkan, selayaknya menghormati orang tua sendirilah, malah diinjak-injak, diolok-olok sama orang kita sendiri. Saya sekarang tanya deh, di mana nurani kebangsaan kalian yang beradab? Sudahlah, kita jangan melulu ngotot debat soal agama ketuhanan yang Maha Esa. Dari jagat alam semesta ini belum dibuat, Tuhan sudah Esa kok. Nggak usah teriak-teriak mengatakan Tuhan yang Maha Esa. Lah apa ya, leluhur kita itu nggak ngerti tentang Tuhan apa? Apa baru-baru di zaman kita aja ini yang baru ngerti Gusti Allah, Sang Yang Widi, Sang Yang Wenang, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa ya leluhur kita itu bodoh? Sebodoh itu tah nyembah batu. Sama halnya kalau kita ke Ka'bah, kan kita pasti marah kalau dibilang nyembah Ka'bah.
Yang kita sembah itu apanya toh? Sama aja kalau kita ke Linggayoni, kita nggak nyembah Linggayoni. Kalau nggak ngerti tanyalah, jangan ngolok-olok yangmu sendiri. Kalau nggak tahu ya cari tahu yang baik, jangan ngawur. Ya kalau masih ngotot Linggayoni itu apa, ya buka aja di Google, di lewat HP-mu yang canggih itu, yang biasanya TikTokan. Bagaimana hebatnya Indonesia merancang desain atau mendesainnya Monas. Apa sih sejarahnya Monas itu dibuat bentuknya kok seperti itu? Kok bukan seperti Menara Pizza? Menara Doyong itu kok enggak seperti itu? Kok enggak bikin loji aja? Seperti yang di Roma Growa itu. Monas itu menunjukkan maskulinnya bapak yang menafkahi rakyat. Jadi maskulinnya bapak negara yang menafkahi rakyat, dan kelembutannya ibu negara yang menyayangi rakyat. Belajar saja dari desain Monas, wis cukup meratapi nasib diri yang penuh duri. Lembok kira kursi yang ada di gedung MPR DPR itu pacule mbahmu buat nggali harta? Telisik lebih dalam lagi, bagaimana desain gedung MPR DPR itu dibentuk. Pikir dengan mata kepala, itu bentuknya seperti apa? Bukankah itu ada unsur labium dan mayora? Atau simpelnya, gampangnya, mudahnya, biar otak kita nggak ruwet, kita sebut saja gedung vagina. Ini sejatinya dibuat, ya, saya ulangi lagi, sejatinya desain dari gedung DPR MPR ini dibuat sebagai manifestasi dari alam rahim seorang ibu. Bagaimana para embrio yang di dalam bekerja, yaitu para dewan yang terhormat, baik DPR maupun MPR, yang merupakan manifestasi dari jabang bayi. Sedangkan yang di luar gedung, yaitu yang menjadi kakang kawah, alias para senior yang bertugu di seluruh penjuru Nusantara. Ada poro pamomong desa, pemuka adat, kepala suku, bau rekso kang babat alas. Sedangkan setelah berojolnya si jabang bayi DPR MPR ini, ada siapa? Ada rakyat kawula alit yang menjadi adiari-ari. Jangan lupakan sejarah. Adiari-ari selama dalam kandungan menjadi jalur tol untuk saluran makan dan minumnya si jabang bayi dalam kandungan. Artinya apa? Adiari-ari ini adalah jalur penggajian kelayakan hidup, mobil, rumah, dan fasilitas mewah yang lain. Ya dari sarinya uang rakyat loh. Dari uang-uangmu juga, uang kalian semua yang dengar ini. Gimana menurut kalian? Sudah sejak lama ini sepertinya si jabang bayi DPR atau MPR lupa dengan sedulurnya. Sudah waktunya diingatkan. Dan mungkin lebih cepat, lebih baik diwetoni saja DPR sama MPR ini. Tanggal berapa DPR MPR berdiri, ya di situ kita selamati sama-sama, pakai uang kita. Bikinkan tumpeng buat DPR sama MPR. Biar lebih nyadar, ngeling sama pendiri bangsa yang sebenarnya. Tidak hanya terbatas di nama-nama nasional saja. Telesik itu setiap kabupaten, kecamatan,
dusun, kampung. Itu isinya pahlawan-pahlawan yang tanpa tanda jasa, yang kebanyakan mati karena ngenes, nelongso, tidak diindahkan sama anak cucunya sendiri. Eyang-eyang kita sudah bersimbah darah, kok kita bisa enak-enakan makan, masih pusing beli barang apa, merek apa, berapa. Gusti, ya sudah sedulur semua, ibarat kata kalau kalimat saya ini tidak layak didengarkan, tidak usah kamu dengarkan. Kalau kamu salahkan, salahkan saja. Kalau kamu benarkan, renungkan dalam-dalam. Enaknya kita harus bagaimana? Kapan ini kita sebagai orang asli Nuswantara bisa hidup lebih damai, sejahtera, ndak jadi babu terus, ketibal terus? Kapan ajine diri ini bangkit? Ndak hanya mengandalkan UMR. Kapan otak ini dipakai buat lebih baik, lebih pinter, nggak diplokotoi terus? Rahayu Rahayu Nuswantaraku.